bicara, selamat datang kembali di Siniar Teman Bicara. Anyway, sadar nggak sih kalau hidup kita sekarang itu lagi disetir sama yang namanya data? Mungkin dari FYP TikTok, atau rekomendasi lagu di Spotify, atau mungkin ketika kita lagi scroll nih di media sosial atau lagi scroll di HP, itu suka muncul tiba-tiba iklan makanan pas lagi lapar. Nah, itu tuh sebetulnya bukan sihir ya, tapi itu adalah namanya keajaiban data. Oke, hari ini pas banget kita kedatangan tamu keren, yaitu Bapak Insinyur Cecep selaku Ketua Prodi Sains Data, yaitu jurusan baru yang ada di Universitas Siliwangi. Halo Halo Ibu, Bapak. terima kasih sudah mengundang saya ya Iya, kesempatan buat kami mungkin prodi Sains Data sekaligus mungkin mempromosikannya Bu gitu. betul, betul Iya. Pak. Ini jurusan baru berarti ya Pak ya? Betul, betul, betul. Iya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat juga dan semangat lah Iya. seperti itu. Semangat untuk menyambut calon maba ya Pak ya dari Sains Data ini Harus tuh. semangat gitu kan. Dari dosennya kalau nggak semangat nanti mahasiswanya juga nggak semangat gitu kan. Iya, betul. Betul gitu. Baik, Pak. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih deep nih mengenai sains data. Iya. Nah, biar teman bicara dapat insight-nya nih, Pak. Oke. Kan ada istilah terkenal yaitu data is the new oil. Tapi kalau minyak mentah didiemin aja itu nggak bakal jadi bensin. Betul, Betul. Itu betul. mungkin sama kayak data ya, Pak ya? Betul, betul ya. Jadi tadi mungkin analoginya ya Iya, seperti itu. Sama dengan data juga. Kalau misalkan data seberapapun banyaknya data gitu kan kita dapat tapi kita biarkan saja seperti itu ya tetap tidak akan bermanfaat gitu kan. Tidak mempunyai nilai gitu iya, kan. Sekarang minyak mentah gitu kan ketika diolah gitu kan menjadi bensin kan itu punya nilai value gitu. Nah, iya. sama dengan data juga seperti itu. Begitu, Bu. Oke. Boleh dong Pak kasih pandangan awal nih, sepowerful apa sih sains data di kehidupan kita sekarang? Oke, mungkin ya sepengetahuan saya jadi memang kan dengan perkembangan teknologi sekarang ya yang semakin pesat ya, Iya, kita tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa menghindari gitu kan dengan perkembangan teknologi tersebut. Media-media sosial sekarang itu kan sudah menghasilkan dan menggunakan data-data yang jumlahnya yang begitu besar gitu iya, kan ya. Artinya data tersebut gitu kan tanpa ada pengolahan yang baik itu kan. Tadi saya bilang ketika misalkan didiamkan saja ya tidak akan bermanfaat. iya, Nah, adanya sains data ini mungkin menjadi tonggak bagaimana membuat si data-data yang ada gitu kan seperti itu menjadi punya menghasilkan sebuah informasi yang bernilai. mm-mm, Sekarang di berbagai aspek kehidupan gitu kan sudah lagi memanfaatkan intinya gini, tanpa data tidak bisa melakukan apa-apa gitu iya, kan ya. betul, betul. Di berbagai aspek, Iya, berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, bahkan mungkin di bidang-bidang pekerjaan gitu kan. Tanpa data itu kita apalagi kalau persaingan bisnis ya di iya, perusahaan dengan data yang tidak dikelola dengan baik ya mungkin kalah bersaing seperti itu. iya, Makanya tadi dikatakan istilah sepowerful apa gitu kan memang dalam berbagai aspek pekerjaan, berbagai aspek aktivitas, benar-benar data tersebut benar-benar powerful ya ketika memang pengolahan datanya yang benar digunakan dengan benar seperti itu. oke. Berarti kan kita melihat ya Pak, sains data ini sedang hype banget atau happening banget nih Iya di betul. dunia gitu ya. Nah, apa sih yang akhirnya Unsil membuka prodi sains data ini Pak? Oh, jadi pemicunya ya Iya, jadi jadi seperti itu. pemicunya. Jadi memang kan tadi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat itu kan segala aktivitas itu menghasilkan data bahkan data yang begitu banyak gitu Iya, kan.
Tadi mungkin saya singgung medsos, bukan hanya medsos sebenarnya kan. Misalkan di bidang-bidang lain kesehatan, pemerintahan jelas gitu kan ya. Eh, Menghasilkan data yang sangat besar. Jadi data yang sangat besar itu kan memang tidak akan bermanfaat ketika tidak diolah menjadi informasi yang bernilai seperti itu. Jadi sebagai dasar keputusannya itu tidak ada nantinya. Iya. Nah, melihat dari sana mungkin kebutuhan-kebutuhan seperti industri, pemerintahan, terus perusahaan-perusahaan akan tenaga ahli mungkin ya, akan tenaga ahli yang bergerak di dalam pengolahan data seperti itu. Akhirnya Unsil mendirikan sebuah prodi sains data, di mana program studi sains data ini sebagai bentuk kontribusi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengolahan data itu sendiri. Jadi Oke. mungkin tidak serta-merta, karena kan lagi hype ya Iya. data, tidak serta-merta Unsil itu ikut-ikutan tren gitu. Iya. Tetapi memang menjawab kebutuhan terkait peluang pekerjaan yang eh, apa di dalamnya itu mengandung teknologi informasi yang sangat pesat gitu. Oke. Seperti itu. Jadi itu mungkin pemicunya Iya. ya, seperti itu. Berarti memang tidak hanya ikut-ikutan ya Pak, Iya, ini sudah betul. ada rencananya dari Iya, sebelum ini betul betul. hype banget gitu, sekarang di Unsil dibukalah sains data ini Betul. gitu. Iya. Oke, nah kan sains data ini di bawah naungan Fakultas Teknik ya Pak ya? Iya. Nah sekarang Fakultas Teknik masih teknik atau jadi rekayasa Pak? Nah, ini mungkin sudah mulai menyebar di eksternal teknik sendiri ya. Betul. Sebenarnya kalau wacana-wacana untuk sepengetahuan saya ya, Bu, Ya, kalau wacana-wacana ada perubahan nama itu memang dari beberapa tahun ke belakang. oke. Kenapa? Karena memang tadi di Fakultas Teknik itu menanggungi 5 jurusan untuk Ya, sekarang itu. Jadi ada yang paling lama itu teknik sipil, yang kedua teknik elektro, yang ketiga informatika, yang keempat itu sistem informasi, dan yang terakhir mungkin paling bungsu tahun ini ya, baru tahun ini, yaitu sains data. Nah, ternyata untuk kondisi sekarang itu informatika, sistem informasi, dan sains data itu rumpun keilmuannya itu bukan lagi di teknik seperti Hmm, itu. Nah, makanya kenapa ada istilah. istilah atau ide gitu ya, ingin merubah gitu. Jadi tidak serta-merta ya dirubah, tapi Mm, memang ada kondisi di mana kita tidak bisa memaksakan selamanya ada di naungan Fakultas Teknik, Iya, tapi bisa jadi kedepannya terpisah, iya, atau bisa jadi memang misalkan Fakultas Rekayasa dan Teknik, bisa iya. jadi tetap satu fakultas tapi mungkin menaungi tetap masih menaungi 5 jurusan itu. Jadi gitu. Untuk kondisi sekarang memang masih namanya Fakultas Teknik seperti itu. Oke, berarti Tapi itu menjawab isu-isu ya Pak iya, ya yang ada di betul. luar sana. Betul, betul. Oke, ini masih nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin kadang anak-anak muda tuh masih suka bingung ya Pak. Apa sih bedanya antara sains data, teknik informasi, teknik informatika ya, dan Ya. sistem informasi gitu. Jadi memang gini, saya ceritakan mungkin pengalaman saja ya. Sebenarnya gini, kadang orang awam itu berpikir orang IT ya Mm, bisa segalanya. ya, Kejadiannya mungkin baru minggu kemarin lah. Mertua saya, mohon maaf ya, mungkin saya iya, ngobrol ini nggak apa-apa, biar nggak biar apa-apa. nanti mungkin Biar terbayang ya ya. ya. Jadi mertua saya itu kemarin itu nelpon bilang ini AC masjid katanya, jadi
indikator angkanya hilang. Gimana nih benerinnya? Saya juga bingung gitu kan. Saya nggak tahu hal-hal seperti itu. Tapi saya bilang nggak tahu gitu kan. Ya ke orang tua Iya. sendiri. Makanya saya lihat tanyain apa mereknya gitu kan. Apa mereknya, tipenya apa, lihat di bukunya. Pas yang dikasih tahu, oh mungkin di ini remote. Iya. Coba Pak remote-nya pijit ini pijit akhirnya jalan. Tapi dengan kondisi seperti itu seolah-olah memang oh bener ya segala bisa gitu Iya. kan. Nah, terus ada beberapa bulan sebelumnya ini terkait mesin cuci nih Mhm. tetangga ya, tetangga. Kan mungkin istilahnya orang informatika itu berhubungan dengan yang ya alat-alat Alat-alat, elektronik iya. orang awam itu. Mesin cucinya itu apa tidak nggak muter si pengeringnya Iya. gitu. Ke saya, aduh gitu. Saya nggak tahu tapi ya karena ya setidaknya saya bisa membantu mungkin mengarahkan, Mhm. saya lihat permasalahannya. Nah, seperti ini mungkin permasalahan coba gitu kan, daya listriknya atau apa seperti itu. Eee, Ujung-ujungnya sih saya bilang mending yang lebih kompeten ke ahlinya aja, tukang Iya. servis seperti itu. Ya jadi kadang hal-hal seperti itu yang membuat orang IT itu dianggap segala bisa gitu. Mhm. Padahal tidak menjurus juga. Nah, kembali ke tadi gitu kan yang membedakan antara 3 bidang keilmuan ya, Iya. informatika, Tek sistem sistem informasi informasi, dan sains sains data. data. Saya mungkin kasih gambaran secara umum karena kan kalau dijelaskan secara detail itu ya lumayan memakan waktu juga Iya. gitu kan dan sepengetahuan saya saja Mhm. mungkin ya. Jadi untuk informatika itu untuk kondisi sekarang lebih concern-nya itu bagaimana menerapkan suatu konsep dalam merancang dan membangun sebuah sistem atau Sistem. sebuah software atau sistem komputasi seperti itu. Nah, kalau sistem informasi itu tadi nih informatika sudah ada sistemnya Iya. gitu kan. Nah, sistem itu kan merupakan suatu teknologi informasi gitu kan Iya. ya. Nah, sistem informasi itu bagaimana menerapkan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis suatu organisasi atau Mhm. perusahaan gitu. Jadi strateginya Oke. gitu. Nah, sedangkan untuk sains data karena sistem tersebut kan menghasilkan dan membutuhkan Mhm. data gitu kan ya. Nah, tugas sains data nih yang Mmm. mengelola data tersebut. Artinya sains data itu nantinya mengolah data gitu kan menghasilkan sebuah informasi yang bernilai yang nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Seperti Oke. itu mungkin ya gambaran Gambaran besarnya gitu. besarnya ya, Pak, itu berarti ada perbedaan berarti ya, Pak, Iya, dari betul. 3 rumpun Ya, itu ya, perbedaan tapi berkaitan tapi gitu loh, berkaitan, betul. betul. Oke. Nah, Pak, sebagai ketua prodi nih yang megang, kemudi kapal baru ini mungkin ya, Pak. Gimana sih kesiapan dari tim dosen sains data untuk, nge-guide maba angkatan pertama nanti, Pak? Baik, mungkin yang jelas mungkin kesiapan kita itu yang pertama sudah membuat kurikulum berbasis OBE gitu kan. Oke. Yang memang sekarang kan sudah diwajibkan juga kan di Universitas Iya. Siliwangi khususnya. Yang kedua itu kebetulan saya bersama dosen yang lain bulan kemarin saya Pak Acep ya, terus dari perwakilan informatika itu Pak Adi kepala TIK, Iya. terus Bu Irani, satu lagi Pak Dekan gitu ya. Bulan kemarin, bulan Juni kemarin itu mengikuti training data science gitu. Mmm. Jadi Oke. kesiapan kita itu pertama ya meningkatkan kompetensi kita di bidang data science gitu. Iya. Jadi bulan kemarin ya selama seminggu lebih kita mengikuti training di Yogyakarta gitu kan. Ya banyak di sana insight yang
saya peroleh khususnya ya, ternyata data science itu seperti ini gitu kan. Mungkin kalau saya ceritakan, wah berapa SKS gitu kan Iya. ya. Dan itu benar-benar insight buat saya, sampai-sampai mungkin bikin sistem ya, bikin sistem dengan apa ya istilahnya, dengan AI yang sudah canggih, 10 menit bisa beres. Mmm, Saya kaget juga gitu. iya. Memang sudah dari dulu ada gitu kan, tetapi pas saya langsung mencobanya gitu kan, wah bener-bener gitu kan. Artinya kemampuan kita itu seolah-olah kalah cepat dengan AI. Padahal kan Oke. AI itu kan insight-nya itu dari kita Iya, betul betul, sebenarnya. Pak. Tapi jadi kebalikan nih, kita itu jadi dapat insight dari AI itu Iya. gitu kan. Nah, jadi memang persiapan kita memang dari sisi kompetensinya itu meningkatkan kompetensi kita khususnya di bidang data science. Iya. Terus bulan depan rencana juga ada saya mewakilkan teman dosen di sains data untuk sama upgrading kompetensi di bidang data science, rencananya seperti Mhm. itu. Selanjutnya mungkin ini berhubung menjelang Ombus ya Iya, gitu betul. kan ya, menjelang Ombus. Nah, kebetulan kita sudah rapat beberapa kali bahwa kita putuskan bahwa Ombus untuk jurusan sains data itu sepenuhnya dihandle oleh jurusan, jadi oleh Mmm, dosen-dosen iya. seperti itu, dan memberdayakan juga mahasiswa yang kami tunjuk dan percaya gitu Iya. kan, seperti itu. Nah, kenapa sih tidak dikelola oleh Ormawa Mhm. ya? Kan biasanya kalau Ombus biasanya panitia-panitianya Ormawa nih Iya gitu iya. kan. Nah, karena pertama mungkin karena prodi baru nih gitu kan. Oke. Kita itu butuh ingin ya, kita itu ingin membuat pondasi yang kuat gitu. Jadi ingin membuat pondasi yang kuat, nantinya kan ini berhubungan dengan keberlangsungan program studi sains data gitu Iya, kan. betul. Gitu. Jangan sampai gini, bukan kejadian ya, pengalaman saya dulu, saya kan alumni dari informatika Iya. dan kebetulan mungkin angkatan pertama juga informatika Oh, 2003 dulu gitu kan. Dulu itu disebut angkatan percobaan gitu ya. iya. Artinya angkatan percobaan itu ini menerima mahasiswa baru, tahun depan tidak ada mahasiswa, ditutup lagi gitu ya. Oh, Dan nah, saya ingin eh, kondisi yang pernah kami alami itu jangan sampai seperti itu iya gitu iya. kan. Makanya kami di prodi atau di jurusan sains data itu ingin benar-benar menerapkan pondasi yang kuat ya kepada mahasiswa Masih baru. baru seperti itu. Jadi ada image yang positif Iya. gitu, image positif terkait sains data. Nanti kan si mabaknya itu bilang ke keluarganya, Iya. bilang ke teman-teman yang lain, adiknya, ke masyarakat gitu kan. Nah itu kan untuk menunjang keberlangsungan dari prodi sains data. Itu Iya, mungkin oke. kesiapan kami Iya. seperti itu di prodi Berarti sains data. kesiapannya itu tidak hanya dari tenaga pendidiknya aja Iya, berarti ya Pak ya, dari dosennya yang tadi ikut training iya. gitu kan tentang sains data dan lain sebagainya gitu. Meskipun mungkin tidak berlatar belakang sains data mungkin ya Pak ya? Ya, ada beberapa yang saya sendiri Mhm, mungkin ya, saya sendiri basicnya bukan dari sains data iya. ya. Saya murni mungkin dari software engineering gitu ya. Mau di eh, S1, S2-nya gitu. Tapi karena memang kebutuhan tadi gitu Iya, kan, akhirnya kan harus meningkatkan kompetensi saya di bidang sains data. Tapi ada juga dosen yang memang basicnya dari sains data gitu. oke. Nah, tadi juga beberapa ya Pak, intinya mahasiswa angkatan pertama ini sama jurusan tidak boleh merasakan apa yang Bapak rasakan dulu gitu Betul, ya? betul, betul, betul. Oke. Nah, ini mungkin, akan menjadi sebuah informasi nih untuk maba-maba nanti. Di sains data itu mereka belajar apa sih, Pak? Oke, mungkin ya terkait mata kuliah nantinya mungkin Iya, ya.
Sebenarnya sama saja dengan prodi yang lain. Artinya ada struktur-struktur mata kuliah, ada mata kuliah universitas kan, MKWU, MKWK Iya. gitu kan. Terus ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah jurusan. Nah, mungkin yang lebih difokuskan di mata kuliah jurusan nih. Nih, di tahap-tahap awal atau di semester-semester awal itu mahasiswa disajikan dengan mata kuliah basic seperti matematika, Mm-mm. statistik, terus ada lagi mungkin pemrograman dasar seperti itu. Baru nanti bertahap lagi masuk ke tahapan di semester-semester selanjutnya itu masuk ke ranah mulai ke sains datanya gitu Iya. ya. Seperti ada mata kuliah machine learning Mm-mm. gitu kan. Terus mata kuliah cloud computing, AI, mata kuliah AI, deep learning dan seterusnya. Jadi memang bertahap sih gitu. Tapi secara umum memang mata kuliah yang ada di yang disediakan oleh kami di Prodi Sains Data itu sudah mengacu standar Aptikom gitu Iya. karena kami itu bernaung di wadah Aptikom seperti itu. Acuannya ke sana Oke. gitu. Berarti banyak sekali ya Pak ya untuk dipelajari di sains data ini, tidak hanya tadi yang dasar-dasar mungkin itu di semester awal, Iya, betul. lalu untuk selanjutnya itu yang sains data banget. Berarti ini Betul. tadi menarik nih Pak, berarti di sains data ini akan belajar mengenai AI. Betul. Nah, itu bisa dijelasin dikit nggak Pak nanti gimana sih cara belajar AI di sains data itu? Baik. Mungkin kan eh AI itu sifatnya kalau di mata kuliah kami nantinya itu sebuah konsep gitu Ya, kan ya. Jadi kita itu di mata kuliah AI itu bagaimana mempelajari konsep supaya data yang kita punya mm-mm. gitu kan ya. Data yang kita punya masuk ke dalam sistem, si sistem tersebut bisa memberikan rekomendasi atau keputusan yang tepat Ya, nantinya dengan metode-metode AI gitu. oke. Ada beberapa metode-metode yang nantinya akan dijelaskan. Jadi intinya seperti itu, mempelajari AI-nya itu gimana sih menginterpretasikan pemikiran manusia ya menjadi basis pengetahuan yang ada dalam sebuah sistem, tapi ya dari pakar ya, Ya, dari pakar-pakarnya gitu ya. Jadi menginterpretasikan pemikiran dari pakar-pakar gitu kan, dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. mm-mm. Nah, si basis pengetahuan tersebut nantinya akan di-training, dikelola ya data tersebut dengan konsep-konsep AI, nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang diharapkan Ya, tepat nantinya. Seperti itu mungkin gambaran umum gambaran. AI itu AI sendiri. itu. Oke. Nah, sekarang kan Pak kalau di kampus ini tidak hanya berkarir di kampus atau tidak hanya belajar di kampus. Ya, Nanti si benar. mahasiswa itu kan ada explore di luar kampus. Nah, apakah dari sains data ini akan ada banyak proyek kolaborasi ataupun magang bareng di tech company misal atau di startup atau juga di instansi pemerintah? Berarti kerjasama ya Iya. mungkin ya nantinya. Ke depannya ya arahnya kita ingin ke sana. Mm-mm. Karena memang saya ya untuk sekarang juga masih bagian dari prodi sistem informasi Iya. dan masih membimbing banyak mahasiswa di sistem informasi. Jadi kan program-program seperti kerja praktek, magang, tugas akhir, mereka itu kan ke perusahaan-perusahaan, industri-industri, terus lembaga-lembaga. Nah, mereka mencoba mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di kampus Mm-mm. itu diterapkan di perusahaan dan mereka juga bisa mendapatkan insight-insight setelah mereka langsung terjun ke lapangan Iya. seperti itu. Nah, ada beberapa industri mungkin ya, termasuk lembaga pemerintahan yang sudah bekerja sama dengan program studi sistem Situasi. informasi. Nah, kedepannya karena kami prodi baru Iya. gitu kan, dan kami juga sudah sedikit mengenal industri tersebut. Nah, rencananya ke depan kita juga mau kerjasama dengan pihak mitra itu gitu kan, karena tadi tinggal melanjutkan saja kan seperti itu.
Fungsinya ya tadi untuk mengimplementasikan si hasil dari pemahaman mahasiswa Mhm. di kampus gitu kan ke dunia kerja Iya, nantinya gitu atau di lapangan. Bahkan bukan hanya mahasiswa sebenarnya, tapi kami juga dengan dosen-dosen untuk riset-riset membutuhkan mitra untuk mitra kerjasama itu untuk iya. berkolaborasi menghasilkan produk dari hasil riset seperti itu. Oke. Berarti kan sains data ini kan merupakan profesi berarti ya Pak nantinya yang paling dibutuhkan saat ini mungkin ya Pak ya. Iya, iya. Nah, prospek kerja anak sains data Unsil ini Pak, nanti ke depannya itu akan menjadi apa? Oke. Jadi kan di kurikulum kita itu menentukan profil lulusan juga Iya, ya. Bahkan ke profesinya itu ke depannya itu apa saja. Jadi ada beberapa profesi yang menjadi luaran dari sains data itu sendiri. Tetapi memang eh, untuk prodi sains data tidak seluruh profesi seperti itu. Kenapa? Karena kita itu ada fokusnya gitu kan, mhm, fokusnya ke profesi mana, jadi yang iya, ditonjolkannya seperti itu. Tapi secara umum untuk profesi profesi yang nantinya akan dihasilkan itu ada data scientist, ada data analitik gitu kan, ada data engineer, ada AI engineer, banyak sebenarnya. Nah, profesi-profesi ini eh, peluang kerjanya di mana sih gitu kan iya, yang jadi betul pertanyaan. betul Pak. Apakah mungkin harus di perusahaan yang Besar gitu. wah ya besar atau bagaimana? Nah, sebenarnya karena tadi sempat saya singgung bahwa selama perusahaan tersebut menghasilkan dan membutuhkan data gitu kan, pasti membutuhkan ahli-ahli atau ya sumber daya yang kompeten di bidang data science. Jadi contohnya bidang kesehatan, UMKM Iya, gitu kan, terus pemerintahan, berbagai aspek bidang pekerjaan kita bisa masuk selama eh, perusahaan tersebut membutuhkan dan menghasilkan data seperti itu. Jadi jangan eh, buat mungkin masyarakat yang awam itu wah ini orang-orang IT itu bekerja hal perusahaannya yang IT IT. yang besar gimana tidak juga ya. Ada pengalaman nih alumni informatika ya, kebetulan saya pembimbingnya. Iya. Awalnya dia itu bekerja di salah satu perusahaan besar bahkan di Singapura gitu ya, tapi kerjanya itu di rumah ngeremot ya, ngeremot data, ngolah data dan berpikir bahwa dia kan lebih concern ke data nih. Akhirnya apa? Dia bikin UMKM di rumah sendiri. Saya mohon maaf gak Oh, akan sebutkan ya. iya. Bikin UMKM sendiri, bikin perusahaan CP sendiri ya, Oh, menghasilkan produk tertentu. Dia mengcrawling data gitu kan, terus mencari data-data di seluruh dunia sampai produk yang dia hasilkan itu sekarang sudah ekspor. Dia mmm, itu enak sebenarnya kerjanya, kerja di perusahaan luar negeri tapi iya, di rumah gitu ya, diem di rumah juga ya menghasilkan, menghasilkan, punya CP, punya iya, perusahaan sendiri ya, produknya sampai ke luar negeri gitu. oke, Jadi sebenarnya tidak harus kerja, lulusan sains data itu tidak harus nyari kerja di perusahaan-perusahaan besar gitu iya, kan. Pada umumnya kan orang berpikir seperti itu. Makanya mungkin kita ada kehususan nantinya gitu kan iya, di sains data itu kemana gitu mhm, supaya ya tidak terlalu meluas juga iya. gitu. Oke, berarti untuk lulusan sains data ini tidak hanya akan bekerja di kota-kota besar mungkin Iya, ya iya, Pak, iya, di sektor lokal juga ya kayak iya, bisnis, kesehatan, instansi betul, pemerintah betul, juga gitu. Bahkan mungkin bisa saja di daerahnya masing-masing gitu, di betul, Priangan Timur ya. terutama gitu ya Pak ya? Itu mungkin salah satu ciri khas atau keunggulan, bukan, iya, ciri khas kita ya, Oke,
Jadi memicu supaya jadi pembeda mungkin Iya, dengan prodi yang di di univ lain. universitas lain gitu kan. Jadi kita lebih ke isu-isu lokal. Iya, Contohnya karena kita itu awalnya waktu pendirian itu kan ke arah pertanian. iya. Makanya isu lokalnya itu yang kita tonjolkan salah satunya itu smart farming gitu kan. Hmm, Kan di Kota Tasik, area Priangan Timur lah gitu kan masih banyak perkebunan, pertanian. iya. Nah, itu bisa kita manfaatkan gitu. Oke. Terus kehususan yang lainnya itu selain smart farming kita mengarah ke prediksi digital. Iya. Artinya prediksi digital contohnya tadi UMKM. UMKM kan sekarang tidak lagi harus berkutit berusahanya itu atau bisnisnya itu eh bikin usaha jualan offline, tidak Iya. seperti itu. UMKM yang sekarang kan harus berpikir kreatif. Ya, berarti berjualan online. Nah, itu kita concernnya juga ke sana. Jadi ada prediksi digital. Oke. Jadi arahnya nantinya memacu ke ya penjualan-penjualan online bagaimana strategi-strateginya dengan mengambil data-data yang ada gitu. Itu Oke, itu berarti tadi masuk ke unggulannya ya Pak ya salah satunya ya. dibanding dengan kampus Betul, lain gitu betul, ya. betul. Jadi lulusan sains data di sini tidak hanya harus bekerja di yang kota-kota Perusahaan besar, ya, perusahaan-perusahaan IT ya betul, terbesar di betul. Google atau apa gitu ya. Tapi belajar untuk memajukan di daerahnya sendiri gitu Iya, gitu. betul. Selama Oke. dia bisa mengolah dan menganalisis data itu jadi nih gitu Oke. ya. Ya kayak itu tadi pengalaman yang alumni di rumahnya ternyata ada barang-barang apa gitu ya. Ya mungkin mohon maaf saya nggak sebutkan di searching di ya googling mungkin ya googling di internet ini kira-kira ada produk yang dari sini apa sampai searching dan dia melatih data yang sudah ada. Nah gitu, jadi membuat produk dijual bahkan sampai ke luar negeri itu karena kreativitas dan mungkin bagaimana mengolah data yang ada Iya. gitu, seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya, informasi untuk mahasiswa angkatan pertama ya, Pak, Iya, ya. Jadi tidak usah khawatir ya, Pak, iya ketika betul, mendaftar ke sains data ini ya. betul, betul. Tadi kita sudah berkenalan ya dengan sains data, terus tadi prospek kerjanya bagaimana, karena ternyata sains data di Unsil ini tidak hanya apa ya, untuk menjadi ahli-ahli IT di perusahaan Perusahaan besar gitu, besar tapi ya, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil kecil, dulu, tapi betul. asal bisa mengolah ya Pak, Iya, mengolah itu. datanya. Oke, nah karena slot pendaftaran di Unsil ini untuk sains data sudah ditutup ya Pak ya? Iya sudah ditutup. Oke, nah ada nggak sih Pak tips untuk mahasiswa baru angkatan pertama ini nih dari Bapak sebagai mahasiswa sains data di Unsil? Baik. Mungkin tadi ya saya memberikan pengalaman saya secara pribadi waktu dulu jadi angkatan pertama, angkatan percobaan Iya, dulu itu ya, saya masih ingat. Saya itu satu angkatan dengan kepala jurusan sistem informasi sekarang, Bu iya, Rahmi, dan memang kebanyakan dosen-dosen informatika terus SI itu alumni dari informatika dulunya, informatika Unsil di iya, sini seperti itu. Nah, pengalaman saya itu yang dulu tanpa ada ya bukan tanpa ada ya, belum adanya dukungan baik dari infrastruktur, laboratorium. Bahkan saya dulu taunya oh ada algoritma iya, ya. Taunya itu algoritma, oh berarti logaritma tuh di mana padahal beda ya. iya, iya, Ada Pascal gitu kan. Pascal itu kan salah satu aplikasi pemrograman ya. Taunya itu oh hukum Pascal ya. iya. Kita taunya ya bisa ngoding gitu kan. Itu pas tingkat 4. Tingkat 4 baru ada laboratorium dulu itu. Tapi kenyataannya dengan keterbatasan tersebut
mohon maaf bukan mau menyombongkan Iya. diri ya, tapi karena mungkin, ini hanya pengalaman Iya saja. iya. Sekarang ya, alumni-alumni informatika ya sudah pada jadi-jadi gitu Iya. kan. Ya mungkin salah satunya mungkin saya, sekarang alhamdulillah dipercaya di Unsil, terus angkatan saya juga Bu Rahmi jadi kepala jurusan di sistem informasi. Terus adik kelas saya 1 tahun karena, tahun berikutnya masih angkatan pionir juga gitu Iya. ya. Jadi kepala jurusan di informatika. Terus rekan-rekan saya sekarang seangkatan sudah memiliki perusahaan, ada yang jadi PNS seperti itu. Artinya dulu dengan dukungan tanpa belum adanya dukungan yang penuh gitu dari fasilitas gitu kan, dari dosen-dosen, ya kita bisa. Apalagi sekarang nih, mungkin motivasi buat adik-adik yang mahasiswa baru ya Iya. untuk sains data. Jadi jangan khawatir. Kami di sini ya dosen-dosen siap membantu, mungkin dari sisi kualifikasi keilmuan juga kita terus akan improve gitu kan. Kompetensi kita terus akan improve untuk membantu mahasiswa supaya bisa mungkin lebih paham terkait sains data. Terus jangan takut juga mungkin terkait fasilitas, meskipun kita prodi baru sebenarnya fasilitas sudah ada sediakan oleh fakultas ya, ada laboratorium bersama gitu, Iya. laboratorium komputer bersama, dan kebetulan memang saya juga di informatika dan sains data, saya tahu betul ya, dan dulu saya mungkin dipercaya jadi kepala laboratorium juga, dan saya tahu betul dalaman lab itu seperti Iya. apa gitu, komputer speknya seperti apa saya tahu betul. Dan untuk kondisi sekarang spek komputer yang ada itu sudah memenuhi standar minimal untuk digunakan praktek sains data Oke. seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Iya. Aduh ini gimana nih prodi baru kita kebingungan. Kita siap bantu ya dengan kompetensi kita, dengan dukungan-dukungan dari infrastrukturnya. Justru harus ini mahasiswa baru angkatan pertama itu harus jadi benar-benar pionir yang nantinya akan menjadi jati diri ya program studi sains data Sains itu data. sendiri seperti itu. Saya yakin akan lebih nantinya ke depan mahasiswa baru lulusan-lulusannya itu akan lebih baik dari kami Iya. seperti itu. Saya yakin dan saya optimis seperti itu. Oke. Wah, Itu paling Bu. siap. Ini keren sekali sih Pak. Saya jadi berkenalan dengan prodi baru Iya. sains data. Berarti Unsil ini sudah membaca arah masa depan tuh bagaimana gitu dengan mengadakan sains data ini ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi teman bicara sains data ini tidak hadir untuk bikin rumus atau coding yang bikin pusing aja ya, Pak ya. Iya, betul. Tapi esensinya ini adalah tentang problem solving. Gimana caranya kita mengubah tumpukan-tumpukan data mentah itu menjadi solusi yang nyata Iya. untuk kebaikan bersama gitu ya, Pak. Nah, untuk maba angkatan pertama nih yang jadi pionir sains data Unsil, selamat. Kalian adalah pionir yang akan bikin sejarah baru gitu Iya, ya Pak betul di betul. kampus Unsil ini. Oke, terima kasih Pak Cecep Sama-sama untuk Ibu. waktunya, untuk insight-nya yang luar Sama-sama. biasa dan udah membuka mindset kita hari ini nih mengenai Iya. sains data. Sukses terus ya Pak untuk prodinya. Amin. Terima kasih Amin. banyak Ibu. Sama-sama. Iya. Makasih juga untuk teman bicara yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya Dewi Fitrianti. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.